Halo Mbak Angel, ini saya Mayang. Oh iya. Sebentar ya. Iya Mbak Mayang, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak Angel, kita harus segera bertemu untuk membicarakan sesuatu. Sesuatu yang penting Mbak Angel. Apa ini soal Akila? Maaf ya Mbak Mayang, kalau saya boleh tahu perihal apa ya? Saya rasa kita sudah tahu apa yang akan kita bicarakan. Saya sebelumnya tidak ada urusan dengan Mbak Angel. Jadi saya rasa Mbak Angel tahu apa yang akan saya bicarakan. Maaf Mbak Mayang, tapi saya rasa kita belum bisa bertemu malam ini. Kalau memang Mbak Angel tidak mau bertemu di luar, saya bisa datang ke rumah Mbak Angel. Maaf sekali Mbak Mayang, saya tidak bisa. Saya ada banyak urusan yang harus saya selesaikan malam ini. Besok, ya. Besok kita bicara. Aku nggak bisa mendesak Angelica. Bisa bahaya. Dan ini jelas sesuatu yang nggak bisa dibicarakan di telepon. Baik, Mbak Angel. Kalau begitu besok aja. Terima kasih atas waktunya. Iya, Mbak Mayang. Terima kasih. Semua masalah ini sudah semakin meruncing. Ya, Angel? Leon, Mbak Mayang baru aja nelpon aku. Kamu yang ngasih nomor aku ke dia. Iya. Dan kamu udah bilang semuanya ke dia. Iya, dia sudah tahu. Dia tahu kalau kamu ibu kandungnya Akila. Kenapa, Leon? Karena ini bukan soal kamu atau Mayang lagi. Tapi ini soal Akila, Angel. Kamu ini sebenarnya di pihak siapa? Aku ini ibu kandungnya, Leon, bukan Mayang. Loh, justru itu. Minta kamu untuk berpihak ke aku, Leon. Aku nggak akan macam-macam. Kan aku udah bilang aku bakal deketin dia pelan-pelan. Tanpa bikin dia trauma. Dan aku tahu kenapa dia rapuh. Akila ngidap BPD kan? Angelica sudah tahu. Jawab, Leon. Angel, aku nggak berpihak ke siapapun. Aku berdiri di posisi yang paling aman untuk Akila. Aku tahu kebenaran ini nggak bisa disimpan selamanya. Tapi kalau sampai meledak tanpa persiapan, yang hancur itu Akila. Mayang berhak tahu lebih dulu. Bukan supaya dia menang, tapi supaya dia bisa mengendalikan situasi ini. Karena kalau sampai emosinya lepas, Akila juga yang akan kena imbasnya. Angelica, ini semua demi kebaikan Akila. Pada akhirnya Akila juga pasti akan tahu semuanya. Tapi yang pasti, aku cuma mau Akila siap, Angel. Itu aja. Maaf ya, sayang-sayangnya Tante. Tante tadi ada urusan yang penting banget. Gak apa-apa Tante, gak apa-apa. Tante makasih ya pudingnya enak banget. Akila sayang, Tante seneng kalau kamu suka. Makasih banyak ya Tante, tapi kayaknya sekarang aku sama Harry harus pamit karena kita harus pergi juga. Ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya, Nak. My princess, sama Harry ya. Hati ya. Bye. Aku harus bikin banyak momen sama Akila. Harus. Kamu yakin? Iya, Oma. Setelah makan malam itu, Axel tidak bicara apapun ke Om Aris dan Tante Cassandra. Axel langsung pergi ke ruang baca. Sementara Om Aris dan Tante Cassandra kembali ke kamar masing-masing. Mungkin tidak malam ini, tapi besok Axel bisa bicara soal Alferic Junior, Matthew. Maaf kalau aku lancang, Oma. Tapi aku sudah bicara dengan Axel. Dan dari pembicaraan kami, sepertinya Axel tidak akan bicara soal Alferic Junior. Dengan alasan? Karena dia tidak ingin mengacaukan semuanya. Bagaimanapun, separuh dari dia adalah bagian dari kita. Tapi dia sudah buka mulut soal Danua.
Karena satu hal. Apa? Axel berharap ada yang membebaskan Om Danuel dari penjara. Danuel sudah tahu kalau Alferic Junior itu masih ada. Dia sudah bertemu dengan anak itu. Jadi apa bedanya sekarang, Matthew? Maaf, Oma. Kamu tahu, Matthew, sebentar lagi mungkin kita akan hancur. Bersama. Bersama seluruh pewaris Alferic. Axel, saya tahu masih ada hal yang mau kamu sampaikan pada saya. Benar, Om. Tapi aku mempertimbangkan bicara di depan Tante Cass. Aku berpikir bahwa sangat mungkin Tante Cass bisa kehilangan kontrol atas dirinya sendiri setelah apa yang dia lewati selama ini dengan hidupnya. Ada dua hal. Dua hal? Ya. Yang pertama, Oma sudah tahu Om Danuel di penjara. Aku datang ke sana atas perintah Oma. Mama? Ya. Mama? Ya. Aku bahkan gak tahu soal ini. Tapi Mama tahu. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan yang ada sangkut pautnya dengan hal yang kedua. Apa, Axel? Yang kedua, Katakan. maaf, sebelumnya aku mau tanya, apakah Om dalam keadaan sehat sekarang? Pertanyaan kamu itu membuat saya menjadi merasa tegang sekarang. Maaf, aku hanya ingin memastikan bahwa berita ini bisa diterima tanpa membawa dampak yang nggak aku harapkan, Om. Ya. Saya siap. Aku tahu sesuatu hal yang besar, dan aku yakin Om akan lebih siap daripada Tante Cass. Sementara aku nggak tahu cara bilang hal yang kedua ini tanpa bikin Tante Cass kehilangan kendali lagi. Aku takut reaksinya lebih buruk dari hal yang terburuk yang bisa aku bayangin, Om. Ada orang-orang yang terlihat kuat karena sudah lama bertahan. Tapi justru karena terlalu lama bertahan, kontrol mereka bisa runtuh karena satu jawaban yang datang terlalu tiba-tiba. Aku nggak mampu jadi orang yang membuka kebenaran, tapi menutup kemampuan seseorang untuk menghadapinya. Jadi aku pikir, lebih baik aku sampaikan ke Om, dan Om akan sampaikan ke Tante Cass soal ini. Aku yakin Om lebih tahu gimana caranya. Ya. Apa itu? Om juga mungkin akan sangat kaget. Saya bilang saya sudah siap, Axel. Alferic Junior, anak Om dan Tante masih ada.